cara membuat EA Money Flow Index. EA sama dengan robot forex, Money Flow Index sama dengan indikator forex. Jadi EA yang akan dibuat ini OPB-nya berdasarkan indikator forex Money Flow Index. Supaya Anda lebih jelas, saya keluarkan dulu indikator forex Money Flow Index-nya. Klik insert ya teman-teman. Kemudian klik indikator, kemudian cari tulisan Money Flow Index, kemudian klik OK. Nah, tampilan indikator forex Money Flow Index itu seperti ini ya. Nah, nanti untuk logic B-nya itu seperti ini. Perhatikan ujung indikator Money Flow Index ini. Oh, ini bukan indikator Money Flow Index, tapi indikator forex momentum. Saya hapus dulu. Saya ulangi mengeluarkan indikator forex Money Flow Index-nya. Klik indikator list, klik Money Flow Index, kemudian klik OK. Nah, ini tampilan indikator Money Flow Index-nya. Nah, indikator forex ini yang akan dibuat untuk dasar atau acuannya EA robot forex melakukan transaksi. Nah, acuannya untuk melakukan transaksi forex yaitu seperti ini. Disetting dulu indikator Money Flow Index-nya supaya garis level 50-nya terlihat ya teman-teman. Ini kan baru ada garis level 80, kemudian yang bawah ini 20. Nah, di tengah-tengah ini kita keluarkan garis level 50-nya. Caranya klik chart, klik indikator, kemudian klik Money Flow Index, klik edit. Nah, levelnya ini klik add, tambahkan angka 50. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini ya teman-teman, garis level 50-nya sudah terlihat. Nah, nanti untuk logic transaksinya EA yaitu jika ujung indikator Money Flow Index ini letaknya berada di atasnya garis level 50 ini, EA akan melakukan OPB. Atau bisa juga jika ujung indikator forex Money Flow Index ini nge-cross garis level 50 ini dari bawah ke atas, maka EA akan melakukan OPB. Sekarang langsung saja saya jelaskan langkah-langkahnya untuk membuat robot forex berdasarkan indikator Money Flow Index. Klik ini ya teman-teman, menu MGL4 MetaQuad Language Editor. Nah, tunggu beberapa saat supaya halaman meta editornya terbuka. Nah, ini halaman meta editornya sudah terbuka ya teman-teman. Kemudian klik ini, menu pojok kiri atas. Biarkan yang tercentang lingkaran expert episode template. Klik next. Ada kolom name isi dengan robot forex-nya, misalkan EA MFI. MFI itu singkatan dari indikator forex Money Flow Index. Kemudian author isi dengan nama Anda, misalkan Heru Cahyono. Kemudian link isi dengan URL website Anda. Kalau Anda tidak punya, kosongkan seperti ini. Tapi kalau Anda punya, dikasih URL website Anda. Kemudian klik next. Klik lagi next. Klik lagi finish. Nah, terbuka halaman meta editor EA MFI. Nah, kolom navigator di close supaya halamannya lebih lebar sehingga memudahkan Anda dalam mengetik atau menulis coding atau sintak MGL4 untuk membuat robot forex. Nah, sekarang bagaimana menulis script atau coding robot forex EA Money Flow Index-nya? Menulisnya itu di sini ya teman-teman. Nah, scroll halamannya ke bawah. Nah, itu di bagian paling bawah ini. Dibuat fungsi aja ya teman-teman. Fungsinya misalkan begini. MFI di atas 50. Nah, ini nama fungsinya ya teman-teman. Untuk nama fungsi bebas, Anda bisa menggunakan kata apa saja. Nah, dalam kurung, tutup kurung, kurung kurawal, tutup kurawal. Nah, kemudian sebelum nama fungsi dikasih tipe datanya void. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, di sini itu adalah bodinya. Nah, di sini kita tuliskan variabel untuk fungsi MFI di atas 50 ini. Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang dan juga memberikan semangat kepada saya supaya lebih giat lagi dalam membuat tutorial atau panduan membuat robot forex dengan menggunakan bahasa pemrograman MGL4 sehingga seluruh trader atau orang-orang yang ada di Indonesia yang tertarik untuk belajar membuat EA bisa membuat EA sendiri. Nah, ini saya kembali menuliskan codingnya ya teman-teman. Nah, ini codingnya seperti ini, coding fungsi indikator forex Money Flow Index di atas level 50. Nah, ini begini teman-teman, if. Nah, if gitu. If itu jika ya. Kemudian di sini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, jika, nah di dalam kurung ini adalah argumen atau kondisinya. Jadi jika indikator FFI, nah FFI itu begini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dalam kurung. Di atas. Nah,
di atas garis 50. Nah, di atas itu tandanya lebih besar. Kemudian untuk sintak parameter indikator MF itu seperti ini. Pertama itu 0. 0 itu boleh diganti dengan simbol. Kemudian tempremnya juga 0. Boleh diganti dengan period yang M5. Kemudian untuk period MF-nya 14. Nah, kemudian shift-nya itu 0. Nah, ini sudah merupakan kondisi ya teman-teman yang harus dipenuhi supaya EA-nya melakukan transaksi B. Kemudian setelah ini terpenuhi, maka EA akan melakukan transaksi B. Maka di sini diketikkan coding untuk memanggil fungsi B. Nah, coding fungsi B-nya misalkan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah fungsi logic EAB, yaitu jika indikator money flow index letaknya itu adalah di atas garis level 50 ini ya teman-teman. Nah, sekarang dibuat lagi coding untuk logic B jika ujung indikator forex FI ini cross dari bawah ke atas garis level 50 ini. Nah, coding cross FI-nya cross garis level 50 seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dibuat fungsi lagi. Nah, jangan lupa setiap membuat fungsi lagi itu dibuat garis separator. Tujuannya supaya ini ya teman-teman, nanti coding yang ini dengan coding yang akan ditulis itu tidak campur aduk. Nah, ini saya buat void. Nah, nama fungsinya MFI cross up ya, maksudnya cross up garis 50. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini template-nya. Nah, nanti apa itu syaratnya yang harus dipenuhi supaya EA-nya melakukan B itu seperti ini. Nah, dalam kurung. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini B2. Nah, kemudian supaya EA melakukan B2 ini, yaitu transaksi B yang kedua, misalkan ya. Nah, di sini dituliskan argumen atau kondisinya, misalkan MFI. Nah, itu letaknya berada di bawah 50. Maksudnya yang ini MFI yang shift-nya -1. Kemudian dan MFI. Nah, kalau MFI yang ini shift-nya yang +1 ya. Nah, itu lebih 50, maksudnya di atas 50. Nah, itu nanti EA-nya melakukan OVB. Nah, coding ini itu adalah coding indikator forex money flow index cross up garis level 50 ya teman-teman. Nah, nanti tinggal ini membuat variabelnya untuk indikator forex MFI-nya di sini. Nah, variabelnya seperti ini teman-teman. Double. Nah, gimana teman-teman? Apakah Anda kesulitan menuliskan coding MD4? Kalau kesulitan, tidak apa-apa teman-teman, namanya belajar. Yang penting tetap semangat menulisnya. Nanti lama-lama akan terbiasa dan jangka panjangnya Anda bisa menjadi developer EA yang handal ya teman-teman. Nah, ini saya ganti aja ya teman-teman. Ini garis 50, ini level 50. Saya ketikkan dulu ya teman-teman, nanti Anda akan saya jelaskan. Nah, ini teman-teman saya jelaskan. Nah, ini adalah variabel untuk indikator money flow index yang shift-nya itu adalah -1 ya teman-teman. Dengan periodnya 14. Kalau yang ini adalah variabel, nama variabel indikator money flow index itu shift-nya +1. Nah, periodnya tetap 14. Nah, ini dalam kurung ini parameternya seperti ini ya teman-teman. Boleh seperti ini teman-teman, simbol. Nah, misalkan dibuat period apa namanya? H1 juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau ditulis seperti ini nanti EA-nya itu hanya bisa dijalankan di grafik forex time frame H1 ya teman-teman. Nah, kuren ini adalah nama variabel untuk shift-nya ya teman-teman. Nah, di sini juga variabel untuk indikator money flow index-nya ini saya tulis 0. Nah, ditulis 0 atau ditulis simbol itu sama saja. Kemudian ini saya tulis 0. Nah, kalau ditulis 0 untuk time frame-nya ini, itu nanti EA-nya dijalankan di time frame berapapun itu akan bisa melakukan transaksi. Nah, kuren seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya ganti 0 aja ya teman-teman, biar EA-nya bisa melakukan transaksi di time frame berapapun, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, dan seterusnya. Nah, ini kuren ini kan nama variabel ya teman-teman. Nah, nama variabelnya ini kita deklarasikan untuk value-nya, nilainya. Nah, untuk menuliskan deklarasinya itu di bagian ini ya teman-teman, di bagian atas. Di bawahnya tulisan tagar property string. Tipe datanya itu integer. Kemudian tadi nama variabelnya kuren. Nah, kemudian ini 0.
Nah, ini pakai integer ya teman-teman tipe datanya. Karena value-nya current ini adalah angka 0. Nah, angka 0 itu maksudnya di sini tuh shift untuk indikator money flow index itu adalah shift candle yang 0, yang bergerak. Nah, kemudian di sini dibuat variabel untuk menjelaskan bahwa yang ini itu adalah indikator money flow index, shift-nya current dikurangi 1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sedangkan yang ini, yang bawah ini menerangkan indikator money flow index ini adalah indikator money flow index, yaitu shift-nya current ditambah 1. Nah, seperti ini. Coba diklik compile ya teman-teman. Penulisan coding robot forex money flow index-nya sudah benar atau masih ada yang salah. Nah, perhatikan di pojok kiri bawah, ini ada lingkaran merah. Nah, ini ada tulisan 4 error, 0 warning. Kalau 0 warning ini tidak ada peringatannya. Ini sudah bagus untuk warningnya, dianggap tidak ada karena 0. Sedangkan errornya itu adalah 4. Nah, error 4-nya ini yang terlihat 3. Yang satu tidak kelihatan, yang ini dilebarkan ya teman-teman. Nah, ini B, errornya B. Ini karena ini ya teman-teman. Fungsi B itu belum dibuat. Nah, ini juga B2, fungsi B2 juga belum dibuat. Nah, ini cara memperbaikinya. Itu harus dibuatkan fungsi untuk order send tipe UPB. Untuk sementara, ini coding memanggil fungsi B dan B2-nya saya nonaktifkan dulu supaya errornya itu hilang ya teman-teman. Cara menonaktifkannya itu seperti ini. Di depan ditambahi garis miring 2. Nah, kemudian yang atas juga. Terus diklik compile lagi ya teman-teman. Nah, betul kan errornya sudah berkurang karena apa tadi sudah diperbaiki. Nah, kemudian error berikutnya adalah semicolon expected. Nah, cara memperbaiki error semicolon expected dalam membuat robot forex itu caranya klik saja teman-teman tulisan ini ya, semicolon expected ini. Nanti kursornya akan lari, nah lari ke atas, yaitu di tempat codingnya itu yang salah. Nah, saya klik ya teman-teman. Nah, saya klik. Nah, ini masih salah ya teman-teman. Apa namanya? Codingnya ini. Nah, berarti ini kan belum ada sama dengannya ya. Nah, seperti ini. Berarti ini gini. Nah, coba saya klik compile ya teman-teman. Nah, errornya tinggal 1. Nah, kemudian diklik lagi yang ini bawah ini. Nah, itu larinya ke sini. Nah, ini juga tambahkan sama dengan. Nah, kemudian klik compile. Nah, ini masih ada error. Nah, errornya ini ya teman-teman. Saya klik lagi ya. Nah, ini saya klik. Nah, cara memperbaikinya tinggal ini, mengganti tulisan ini ya teman-teman. Nah, cara memperbaikinya error ini ya teman-teman. Nah, ini tidak perlu tipe data teman-teman. Maksudnya tipe data itu ini tidak perlu ditambah double ini ya. Nah, ini saya hapus. Kemudian saya klik compile. Nah, ini tutorial ini sangat baik untuk Anda ya teman-teman, karena dalam tutorial ini ada studi kasus, yaitu EA-nya mengalami error dalam penulisannya setelah dikumpil. Kemudian juga Anda diberitahu caranya memperbaikinya. Nah, dengan demikian Anda bisa menjadi lebih pintar ya teman-teman, karena selain belajar cara membuat EA robot forex money flow index, dengan melihat video tutorial ini Anda juga belajar caranya memperbaiki coding yang error. Nah, ini kalau ini tidak error tapi warning ya teman-teman. Nah, ini warningnya ada 3. Nah, yang atas ini saya klik, nanti juga lari ke area coding yang penulisannya barangkali tidak benar. Nah ini teman-teman, yang atas ini juga tidak memerlukan tipe data. Nah, ini saya klik compile. Nah, sekarang description-nya error 0, warning 0. Ini artinya menulis atau mengetikkan script coding atau sintak dalam membuat EA robot forex money flow index tadi sudah benar. Nah, bagaimanakah EA-nya ini supaya bisa melakukan transaksi, yaitu transaksi B? Nah, ini PR buat Anda teman-teman. Nah, ini silahkan diaktifkan. Kemudian Anda buat fungsi transaksi B ya teman-teman. Nah, cara membuatnya di sini. Nah, nanti kalau Anda kesulitan membuat apa itu fungsi B, itu lihat di channel ini ya teman-teman, di bagian playlist. Itu sudah saya buat banyak sekali apa namanya? Tutorial mengetikkan fungsi transaksi B. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti di dalamnya ini tinggal menuliskan sintak OPB-nya. Nah, ini kan untuk fungsi OPB yang B2. Sedangkan untuk fungsi B yang atas ini, nah ini menulis apa fungsinya di atasnya sini nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini saya klik compile ya teman-teman. Ini kan sudah saya aktifkan. Ini juga sudah saya aktifkan. Sudah benar atau belum? Nah, tidak ada error ya teman-teman. Berarti pengetikannya itu sudah benar. Cuma nanti EA-nya belum bisa melakukan transaksi B. Karena di sini belum ada sintak untuk OPB-nya. Nah, sintak untuk OPB itu seperti ini.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Simbol, kemudian ini OPB. Kemudian ini lotnya 0.1. Tapi saya buat variabel aja teman-teman, biar nanti lotnya bisa diubah-ubah oleh user, yaitu orang yang Anda beri EA. Nah, dibuat variabel, yaitu di sini. Double tipe datanya ya teman-teman, karena lot itu value-nya adalah bilangan bulat, bukan bilangan karena ini teman-teman value-nya adalah bilangan pecahan. Nah, maka tipe datanya pakai double. Nah, ini lot ya teman-teman. Kemudian setelah lotnya yaitu price-nya yaitu as. Kemudian simpik. Nah, SL saya buat tidak ada 0, TP-nya saya buat 100 bit maksudnya teman-teman, seperti ini. Kemudian komennya dulu, magicnya 1 2 3 4 expert 0, kemudian warna panahnya blue. Nah, saya klik compile ya teman-teman. Nah, ini sintak untuk order send OPB-nya sudah benar. Nah, kemudian yang di sini itu belum ada sintak untuk order send tipe OPB ya teman-teman. Anda tuliskan ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini kodenya. Nanti kalau sudah Anda tuliskan di sini, kemudian supaya EA-nya ini nanti bisa melakukan transaksi B, yaitu berdasarkan ujung indikator correct money flow index di atasnya garis level 50 atau ujung indikator correct money flow index cross dari bawah ke atas garis 50. Nah, fungsinya yang ini Anda panggil. Nah, di copy ya teman-teman. Ini maksudnya untuk memanggil seperti ini. Kemudian pastekan di bodinya fungsi ontick ini. Nah, berikan titik koma, itu yang paling belakang. Nah, ontick ini nama fungsi. Ontick ini artinya berdasarkan pergerakan harga mata uang. Jadi setiap di grafik correct itu ada pergerakan harga mata uang, yaitu naik turun, baik itu mata uangnya per GBP USD atau EUR USD, maka coding memanggil fungsi MFI di atas 50 ini akan dijalankan oleh EA. Kemudian dipanggil juga yang ini yang untuk fungsi cross ya teman-teman. Cross dari bawah ke atas, indikator moving flow index ke garis level 50. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti asiknya ya teman-teman. Ini kan ada dua pilihan transaksi. Bisa Anda pilih. Nah, mana yang akan Anda jalankan? EA-nya itu melakukan transaksi forex berdasarkan indikator money flow index di atas garis 50, atau EA-nya akan melakukan OPB berdasarkan indikator money flow index cross up garis 50. Cara menambahkan codingnya seperti ini teman-teman. Nah, if, nah, dalam kurung. Ini juga if dalam kurung. Nah, ini MFI status 1 gitu ya teman-teman. Kemudian MFI status 2. Nah, ini sama dengan true. Kemudian ini sama dengan juga true. Nah, kemudian ini kan nama variabel. Nah, ini dideklarasikan di bagian atas ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Extend itu coding supaya kolom inputnya itu terlihat oleh user. Boolean bool status. Nah, ini tulisannya harus sama yang di sini ya teman-teman. MFI status 1. Nah, ini ditulis true. Nah, kemudian yang ini bool MFI status 2. Nah, ini dibuat false. Nah, kemudian klik compile ya teman-teman. Nah, kemudian dilihat di grafik correct tampilannya seperti apa. Klik tool, klik trading terminal, akan terbuka grafik correct ya teman-teman. Nah, ini apa namanya? EA-nya belum dipasang. Nah, harus dicari file robot correct-nya tadi. Nah, file robot correct-nya itu letaknya di sini ya teman-teman. Nah, di bawah ini. Pojok kiri bawah. Nah, ini. Tadi nama robot correct-nya adalah EA MFI ini. Nah, ini diklik kiri mouse. Nah, ini maksudnya mau memasang ke grafik correct EUR USD H1 ini ya teman-teman. Kemudian klik kanan, kemudian klik kotak ejak. Nah, untuk memasang, nah ini dicentang kotak lulit tradingnya. Nah, inputnya kan seperti ini ya teman-teman. Lotnya 0.1. Nah, ini MFI status 1. Nah, ini kan true. Ini artinya logiknya itu adalah yang diaktifkan itu indikator money flow index yang di atas tadi garis 50. Sedangkan MFI status 2 ini false, itu logik untuk EA melakukan OPB berdasarkan yang cross tadi. Yang cross tadi tidak diaktifkan. Nah, nanti yang aktif ini teman-teman. Kemudian saya klik OK ya teman-teman. Perhatikan nanti EA-nya melakukan OPB atau tidak. Nah, EA-nya sudah melakukan transaksi B ya teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini saya nonaktifkan. Nah, ini tadi EA-nya sudah berhasil melakukan OPB karena ini ujung indikator money flow index-nya itu letaknya di atas garis level 50. Nah, sedangkan yang untuk ini, nah ini yang cross. Nah, ini jika Anda ganti menjadi true, kemudian ini false. Nah, nanti EA-nya itu transaksi B berdasarkan indikator MFI cross up. Nah, demikian teman-teman panduan caranya membuat EA robot correct berdasarkan
posisi indikator forex money flow index, yaitu posisinya di atas garis level 50 atau posisinya sedang nge-cross garis 50 dari bawah ke atas. Kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Kalau Anda suka video ini, klik like. Kalau Anda ingin membagikan atau share video ini ke teman-teman Anda lewat WA atau status FB Anda, klik tulisan bagikan yang ada di bawah video ini. Sekali lagi, klik tombol subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menonton video tutorial belajar membuat EA Money Flow Index ini sampai selesai.